Bismillahirrahmanirrahim. Pada video kali ini kita akan memberikan contoh terkait teorema yang telah dipelajari sebelumnya. Sebelumnya kita sudah mempelajari bahwa kalau misalnya f-nya kontinu, f kapitalnya dalam hal ini integral tak tentunya kontinu, maka bisa dipastikan kontinu pada AB misalnya, maka bisa dipastikan bahwa turunannya itu sama dengan sama dengan f kecilnya pada AB. Nah, di contoh berikut ini akan diberikan gambaran bahwa syarat kontinu memang ini harus ada untuk menjamin itu, atau cukup ya, dia syarat cukup, bukan dikatakan harus ya. Jadi dia menjadi syarat cukup keberadaan dari fakta bahwa turunan dari integral tak tentunya akan sama dengan f kecilnya. Di sini akan diberikan contoh untuk yang fungsi tidak kontinu. Namun di sini yang ditekankan adalah bahwa tidak selalu atau tidak harus bahwa integral tak tentu itu sama dengan anti turunannya. Jadi meskipun ada integral tak tentunya, tidak bisa kita katakan langsung bahwa anti turunannya juga ada. Pertama, kemungkinan adalah bahwa turunan dari integral tak tentu itu tidak ada, mungkin di satu titik atau di beberapa titik. Kemudian yang kedua, bisa jadi anti turunannya ada, maksudnya turunan dari integral tak tentunya ada, tapi tidak sama dengan tidak sama dengan f-nya. Berarti dia tidak bisa dikatakan sebagai anti turunan dari f, karena kalau diturunkan tidak menghasilkan f, seperti itu. Baik, kita lihat contoh 737. Contoh yang pertama, jika f adalah fungsi signum x pada minus 1, definisinya signum kan seperti ini. Signum x itu kan sama dengan min 1 kalau x-nya kurang dari 0, 0 kalau x-nya sama dengan 0, dan 1 ketika x-nya lebih dari 0. Tentu ini tidak bisa kita gunakan teorema sebelumnya, karena signum x itu tidak kontinu pada domain min 1, 1. Namun ini fungsi tangga, jadi bisa dijamin bahwa f-nya terintegral Riemann. Jadi kalau misalnya kita lihat ini mau diperiksa apakah fx yang sama dengan signum x ini memiliki anti turunan yang sama dengan turunan dari integral tak tentunya. Itu yang kita mau periksa. Nah, di sini kita memperoleh, kalau kita kerjakan integral Riemann-nya dengan basis min 1, maka kita akan peroleh integral tak tentunya. Integral tak tentunya adalah f kapital X sama dengan mutlak X kurang 1 dengan base point min 1. Tapi kita lihat bahwa bentuk f kapital ini tidak ada turunannya di 0, atau f aksen 0-nya tidak ada. Sehingga kita katakan f ini bukan anti turunan dari f kecil pada min 1,1, seperti itu. Kemudian yang kedua, jika H menyatakan fungsi Thomai itu yang terdefinisi di domain bilangan rasional, itu didefinisikan sebagai bentuk rasional juga, tidak 0. Namun di bilangan irasionalnya itu didefinisikan dalam bentuk 0. Artinya kalau x-nya irasional, maka hx-nya itu 0. Nah, di sini sudah dibuktikan sebelumnya bahwa H ini terintegral Riemann. Di contoh atau di bagian 7.1.7. Di situ didapatkan integral 01 dari H dx itu integralnya ini sama dengan 0. Kemudian karena hanya itu fungsinya tidak ada yang bernilai negatif, maka tentu nilai-nilai fungsinya itu mulai dari 0 sampai positif, artinya positif atau 0 saja nilainya. Sehingga kalau kita punya fungsi hx ini kan nanti jadinya 0. Jadi fungsi hx yang seperti ini itu jadinya 0. Kalau kita ganti di sini x pun tetap harus 0 jadinya, karena 0-nya kan dari 0 sampai 1 ya. Akibatnya apa? Berarti kalau kita turunkan ini h aksen x, itu hasilnya juga 0. Ini berbeda dengan f, berarti kita simpulkan h aksen x itu tidak sama dengan f. Jadi ini untuk contoh yang integral tak tentunya bisa diturunkan.
namun hasilnya tidak sama dengan fungsinya, tidak sama dengan si H-nya itu. H-nya ini, bukan F ya dipakai sini, H kecilnya ini tidak sama pada interval 0,1. Jadi akibatnya H ini bukan H besar, bukan antiturunan dari H kecil. Seperti itu.